Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen. Ada sedikit hadis yang Al-Bakir bisa sampaikan, itu keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah antum harus yakini, antum harus benar-benar patuhi dan yakin bahwasannya itu adalah Allah yang memberikan keberkahan kepada kita. Orang yang berjamaah itu akan mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Yang pertama, tidak akan pernah merasa kekurangan. Jadi keutamaan orang yang berjamaah itu tidak akan merasa kekurangan di dalam finansial, materi maupun non materi. Jadi orang yang istiqomah berjamaah ini adalah orang yang dijamin oleh Allah rizkinya, dan tidak ada yang merasa kurang, yang ada merasa cukup dan cukup. Ya. Apa contohnya? Ketenangan dalam hidup, ya, ketenangan dalam hidup kalian, ya. Kalian masih diberikan kesehatan, tetapi berjamaah ini bukan hanya ketika kalian di pondok. Di rumah pun kalian harus berjamaah. Ya. Ulama berbeda pendapat, ada yang berjamaah hukumnya fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Tapi yang jelas, kalau kita mau mengambil untung, ya, kalau bahasa bisnis, kalau kita mau mengambil untung, kita kalau usaha mau untung atau mau rugi? Jelas kita mau untung. Makanya kalau kita mau untung di dunia dan di akhirat, istiqomah kalian harus berjamaah. Di rumah bersama orang tua kalian, bersama adik kalian atau kakak kalian, ya. Dimanapun ketika kalian di luar bermain dengan teman kalian, kalian harus waktunya sholat harus berjamaah, harus istiqomah berjamaah. Tidak akan merasa kekurangan, dijamin oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Di dunianya saja sudah dijaga dan lindungi oleh Allah orang yang berjamaah seperti itu. Bahkan ketika peperangan pada zaman Rasulullah SAW masih bisa melaksanakan sholat berjamaah. Saking pentingnya, saking Masya Allah, luar biasa manfaatnya, faedahnya kepada kita. Perang pun kita pada zaman itu, zaman Rasulullah, dilaksanakan berjamaah. Ya. Dulu pernah melihat suatu video, itu tentara kita, tentara ABRI. ABRI itu apa? Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu kalau melihat mereka rapi, disiplin, tertib, Masya Allah. Coba lihat videonya itu, ketika melaksanakan sholat berjamaah di dalam peperangan. Itu ada tutorialnya, rapihnya luar biasa. Jadi, tapi masih tetap, ya, masih tetap melihat musuh kanan kirinya, masih, ya, masih bisa. Apalagi kita dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan nyaman, aman. Mereka dalam keadaan mara bahaya aja melaksanakan sholat berjamaah. Berarti saking pentingnya. Maka para ulama di sini menjelaskan bahwasanya hukum sholat berjamaah itu ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Ya, kalau melihat dari sisi keuntungan, jelas kita harus berjamaah, karena orang berjamaah dengan orang sholat sendiri itu pahalanya beda. Orang yang melaksanakan sholat kewajiban, ya, fardu, sholat 5 waktu, sholat sendiri pahalanya cuma satu. Satu itu dibalas dengan 10 kebaikan. Kalian mengerjakan sholat isya tanpa berjamaah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu kebaikan. Satu kebaikan dibalas oleh Allah menjadi 10 kebaikan, ya. Tetapi orang berjamaah itu pahalanya bisa ba'ina wa ishrina darajah, 27 derajat, 27. Kalau nilai itu, nilai 10 sama 27 lebih besar mana? Lebih besar 27. 27 kali 5 berapa? 135, ya. Tapi kalau kalian sholat 5 waktu sendiri, ya 50 yang didapat, ya. Ini satu keuntungan besar.
Ini jangan dianggap tidak ada manfaat. 14 tahun, 15 tahun kalian dewasa itu akan berasa bermanfaatnya. Orang yang istiqomah berjamaah dimanapun dan kapanpun, tidak ada suatu halangan apapun. Ketika rumah dibongkar, ketika bangunan pondok dibongkar, kita tetap wajib melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi di pondok, kalau tidak sholat berjamaah dihukum. Benar apa benar? Benar, ya, karena faedahnya luar biasa. Ya, itu yang pertama, tidak akan merasa kekurangan dari secara materi. Yang kedua, ya, yang kedua akan diberikan jaminan oleh Allah surga. Ya, orang yang melaksanakan istiqomah berjamaah itu dijamin oleh Allah masuk surga. Pastinya kalian mengharapkan surganya Allah.